pelit. Sifat dasar manusia itu nggak suka dikepoin. Sikap dasar manusia itu nggak suka direpotin. Itu sifat dasar manusia. Jadi kalau teman kita punya baru dapat arisan nih, baru punya duit banyak gitu, atau nggak usah teman kita lah, kita aja kita ini kalau baru aja dapat arisan duit banyak, kita lebih suka orang-orang pada deket-deket minjem, minta, pengen ditraktir. Kita pengen yang kayak gini, lebih suka yang kayak gini, atau teman-teman biasa nggak ngerecokin kita, lebih suka yang mana coba? Jujur, kita lebih suka orang-orang nggak pada datang minta, minjem, minta ditraktir. Udah sekarang gini, kita punya teman nih, si A sama si B. Si A sama si B, teman sekantor. Si A ini kerjaannya ngutang terus. Si B ini nggak pernah ngerecokin kita masalah duit. Suka mana? Si B lah. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu pelit, nggak suka direcokin, nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Suka dipinjemin, gak suka dimintain. Maka karakter manusia itu akan menyukai, mencintai orang lain yang seperti itu. Itulah kuncinya kalau kita pengen disukai sama orang lain. Jangan dikit-dikit traktir dong, pinjam duit dong, pinjam ini dong, bantuin aku dong. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Oh, kamu kan jabatannya tinggi, tolong dong aku gak usah. Ya. Ini yang bikin orang tuh gak suka sama kita, karena kita kerjaannya ngerepotin, ngerecokin, ngepoin. Jangan. Ya. Ini resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dicintai oleh orang lain. Jadi itulah inti dari kajian kita, bagaimana supaya kita dicintai di langit dan bagaimana supaya kita dicintai di bumi. Terakhir saya kasih tips gimana kita biar enggak kepenginan, ya. Gimana kita biar enggak gampang kepenginan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kurangi pergaulan dengan orang kaya. Kurangi pergaulan dengan orang kaya. Kalau nggak butuh banget, nggak usah. Karena mau nggak mau kalau kita bergaul sama orang kaya, kita akan ngelihat, oh mobilnya bagus, rumahnya mewah, ya HP-nya keluaran terbaru, akan jadi kepengin. Kurangi itu. Ya. Ada seorang ulama namanya Aun ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau berkata, kuntu ujalisul aghniya. Ya. Aku dulu biasanya duduk-duduk bergaul sama orang-orang kaya. Apa akibatnya? Sering sedih, sering galau. Kenapa? Karena setiap ketemu sama orang kaya, mobilnya, kendaraannya, tunggangannya lebih bagus daripada kendaraanku. Ngelihat sama mereka bajunya lebih bagus dari bajuku, ya. Pergi ke rumahnya lebih bagus, lebih mewah daripada rumahku. Akhirnya sedih terus bawaannya, galau, resah. Kapan aku punya mobil kayak si Anu? Kapan aku punya rumah kayak si Anu? Kapan aku punya HP kayak si Anu? Akhirnya ruwet pikirannya. Fajalastul fuqara'a fastaraht. Maka ketika aku melihat ada sesuatu yang salah dalam hidupku, aku pun merubah pergaulan. Aku lebih suka duduk bergaul dengan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Fastarahtu. Maka setelah itu hatiku pun tenang. Kenapa? Karena selalu bersyukur.
Datang ke sana, pakaiannya Allah sederhana banget, pakaianku udah bagus. Pergi tempat orang, masya Allah rumahnya sederhana banget, rumahku sudah bagus. Ya, termasuk juga ya kurangi interaksi dengan orang kaya, kurangi tontonan ya di medsos, di YouTube dan yang semisalnya yang menampakkan the rich crazy. Ya. Grebek rumahnya sultan kau lihat. Ya. Bikin apa? Bikin hati nggak nyaman. Wih, hebat ya, atap rumahnya bisa jadi helipad. Ya. Koleksinya, mobil mewahnya sekian. Gak usah. Itu bikin hati kita menjadi resah, jadi kepengin, dan gak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya cuma nambah subscriber. Wadia. Gak usah ngapain kita habisin nonton yang gitu-gituan. Ya. Mendingan dengerin kajian. Ya, kalaupun kita perlu konten, sesuatu konten yang bisa menambah keimanan kita, membuat kita bersyukur atas karunia Allah. Lihat ada orang-orang yang tidak mampu, yang punya kekurangan fisik ataupun kekurangan yang lainnya, sehingga kita mudah mensyukuri nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya agar kita bisa dicintai di langit dan di bumi adalah dengan bersikap zuhud di dunia dan tidak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saat itulah akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masih ada sisa sekitar 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian kita kasih kesempatan mungkin Bapak Ibu yang ingin interaktif dengan Ustaz akan mungkin bisa raise hand dulu, baru kita bukakan ininya, mute-nya. Silakan. Ya. Silakan Ibu Ayuni ya. Saya sudah pas unmute. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya, bagaimana ketika saya berkecimpung di keluarga orang yang kaya, karena mungkin tuntutan pekerjaan atau apa ya namanya, yang menjadikan kita itu setiap hari itu bertemu dengan mereka orang kaya. Bagaimana cara memanage hati supaya tidak mudah kepenginan dengan apa yang mereka miliki. Sekian Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kalau kita mau nggak mau harus bergaul dengan orang yang kaya, maka satu, kurangi pandangan yang tidak dibutuhkan. Satu, kurangi pandangan mata yang kurang dibutuhkan. Jadi kalau kita kerjaannya cuma nyapu, ya sudah nyapu aja, nggak usah kita itu tengok sana, tengok sini, kepo sana, kepo sini, nggak usah. Meminimalisir pandangan mata. Makanya apa? Pesan Allah dalam surat Toha ayat 131. Surat Toha ayat 131. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala berpesan, janganlah engkau terpesona melihat dengan kedua matamu kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada para pecinta dunia. Subhanallah, jamaah yang kami hormati. Seingat saya ini ayat Allah turunkan untuk menegur sebagian dari istri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, istri Nabi SAW ditegur. Ya, kurangi pandangan, pengen ini, pengen itu.
kurangi. Sudah, ini tips yang pertama. Jadi kalau kerjanya di situ udah nggak usah ngepoin sesuatu yang memang nggak perlu untuk diketahui. Yang kedua, imbangkan pergaulan. Setelah Anda kerja di situ, dalam hari-hari Anda perbanyak interaksi dengan orang-orang yang kurang mampu, orang-orang miskin, orang-orang fakir, sehingga kita bisa membandingkan bahwa kondisi kita secara duniawi sudah lumayan dibandingkan orang-orang miskin tadi. Kita harus ada perbandingan. Kalau misalnya kita nggak pernah gaul sama orang miskin, yang kita jadikan perbandingan cuma orang kaya tadi, sehingga perasaan kita tertekan, nggak enak terus. Duh, kapan ya saya punya itu? Kapan ya? Padahal kita sudah punya sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu sudah mending dibandingkan yang ada dalam atau kondisi orang miskin. Ya, jadi ada perbandingannya. Dan itulah nasihat dari Nabi SAW. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang yang di atasmu. Jadi setelah kita pulang kerja dari situ, kita dapat gaji, kita dapat rezeki, bagikan sama orang-orang yang kurang mampu. Kita lihat kondisi mereka yang memprihatinkan, itu insya Allah akan bisa mengurangi kepenginan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah banyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Penyakit-penyakit hati kita mohon. Itu kan termasuk penyakit hati, pengen ini, pengen itu, kagum ini, kagum itu, hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita minta sama Allah supaya dibersihkan hati kita dari itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Jazakallah khairan, Ustaz. Ini ada Ibu Eva Mei. Saya buka mic-nya. Ibu, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit perkenalan, saya mahasiswi yang sekarang semester 7 dan kebetulan lagi ada tugas PPL di sekolahan. Dan saya mendapatkan pembimbing yang qadarullah itu sangat anti dengan cadar. Dan ketika saya disuruh bertemu dengan pembimbing, cadar saya suruh dibuka dan banyak celaan di dalamnya, banyak perkataan dari pembimbing tersebut yang seharusnya tidak saya iakan, tapi dengan terpaksa saya iakan seperti itu. Dan jika saya tidak hadir saat pembimbing tersebut mengadakan pertemuan dengan anak-anak yang dibimbingnya, itu saya tidak akan lulus dari PPR seperti itu. Dan mohon nasihatnya, harus bagaimana seperti itu. Ya, jazakallah khairan. Ya, masalah cadar apa ya tadi ya? Pertama, di masa pandemi ini cadar ini biasa. Ya, di masa pandemi ini cadar biasa. Laki-laki pun pakai cadar, maksudnya pakai masker gitu ya. Sehingga saya pikir orang yang mempermasalahkan cadar, apalagi di kondisi seperti ini menurut saya kurang berpendidikan. Ya, kurang berpendidikan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya. Maka solusi yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda meyakini bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka pertahankan prinsip tersebut. Pertahankan prinsip tersebut, tapi dengan cara yang santun. Dengan cara yang santun. Bagaimana mempertahankan prinsip dengan cara yang santun? Dengan tidak
merespon ungkapan-ungkapan negatif yang disampaikan oleh dosen tadi, tidak meresponnya dengan cara yang frontal. Bagaimana? Ya diam aja udah. Ya, anggap saja angin lalu. Ya, anggap saja angin lalu. Tadi kan contoh dari indikator dari kezuhudan. Yang ketiga, tadi masih ingat kan? Antara celaan dengan pujian orang lain itu sama aja. Celaan sang dosen tadi itu dunia, jadi nggak ada harganya. Ya, sebagaimana pujian beliau, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Sehingga abaikan saja, anggap saja angin lalu. Kecuali kalau beliau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan skripsi Anda, masukan, kritikan, itu jangan dianggap angin lalu. Ya, itu bagian dari cara kita untuk berhasil menyelesaikan skripsi kita. Ya, ini yang pertama. Pertahankan prinsip itu dengan cara yang santun. Yang kedua, buktikan bahwa cadar itu tidak menghalangi kita untuk profesional dan berprestasi. Gak ada hubungannya itu cadar sama skripsi. Anda buktikan bahwa Anda bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sehingga ketika dosen tadi ingin tidak luluskan Anda, nggak punya alasan. Apa alasannya? Pakai cadar, lucu. Ya. Kalau nilai Anda bagus, A misalnya, dan Anda juga tepat waktu menyelesaikan tugas, saatnya setoran, ya, Anda menyetorkan jatah bab sekian, Anda selesaikan semuanya. Ya, dengan betul-betul kajian yang komprehensif, yang bagus, yang ilmiah, yang sistematis, dia akan kesulitan nyari celah untuk membuat Anda tidak lulus. Ini yang kedua. Ya, tunjukkan bahwa cadar tidak menghalangi Anda untuk bersikap profesional dan berprestasi. Yang ketiga, jangan takut banget sama manusia. Ya, takutlah kepada Allah. Jangan terlalu bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Yang punya kampus, yang punya takdir Anda lulus atau tidak lulus, itu bukan sang dosen. Yang punya itu Allah. Allah itu yang punya, bukan hanya kelulusan Anda. Allah itu yang punya. Dosen itu tuh Allah yang punya. Ya. Nyawanya itu di tangan Allah. Kenapa takut? Ya. Kuatkan ketergantungan Anda kepada Allah, bukan kepada manusia. Bagaimana menguatkannya? Minta sama Allah, doa. Kita kan punya Allah. Kenapa kita mesti galau? Kita punya Allah. Ketuk pintu Allah. Besok nih, waktunya apa? Menghadap dosen. Malamnya kencengin itu doa kita, tahajud. Doakan dosen kita supaya dapat hidayah. Bukakanlah hatinya, lembutkanlah hatinya, berilah hidayah, terus berilah petunjuk. Minta sama Allah. Ya, Anda akan lihat perbedaannya. Ya. Insya Allah hatinya itu tidak sekeras batu. Batu aja bisa bolong. Ya, ketika tertetes air secara rutin. Apalagi manusia. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini waktunya sudah lewat dari apa yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.